Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan yang sehat, kenikmatan kesehatan yang berupa jasmani, rohani, serta kenikmatan sebagainya. Semua yang kita lakuin di sini itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perlakuan kita yang tidak dilihat olehnya, semuanya pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus bersyukur, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala amal perbuatan kita pasti dilihat olehnya. Kemudian sholawat serta salam kita tetap curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua ini sebagai umatnya dari zaman kejahilian, kebodohan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zuriyat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan karena mereka beribadah untuk kepadaku. Artinya semua manusia dan jin ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya untuk beribadah kepadanya gitu. Nah, ini maksud di sini apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan jin, tidak akan menciptakan manusia, tidak akan menciptakan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali apa? Kecuali hanya untuk menjadikan mereka itu beribadah kepadaku, kepada Allah gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini intinya kita ini hidup di dunia, hidup di rumah ini, hidup di bumi ini tuh untuk beribadah kepada Allah. Tugasnya untuk beribadah kepada Allah. Semuanya kita niatin hanya kepada Allah. Kita bekerja, mencari nafkah, kita mengaji, kita sholat, kita makan, kita minum, kita pergi jalan-jalan, semua diniatin hanya karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa sih Kak? Diniatin kepada Allah itu berarti kita kalau mau berenang kita niatnya karena Allah. Maksudnya apa sih Kak gitu? Nah, maksudnya tuh gini, maksudnya segala sesuatu itu kita niatin karena Allah. Jadi bukan berarti kita tuh berenang maksudnya niat karena Allah gimana ya gitu. Nah, maksudnya dari niat Allah itu jadi semuanya kita serahkan diri kita hanya kepada Allah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kayak kita tuh niat makan ya, niat makan kan kita membaca doa dulu ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, kita sebelum makan baca doa dulu. Nah, kita sebelum makan baca doa dulu. Nah, saat doa itu kita tuh berniat bahwa kita makan untuk Allah, kita makan karena atas rezeki dari Allah, atas limpahan rahmatnya dan nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, berarti kalau misalkan kita bekerja niat karena Allah tuh maksudnya apa coba? Nah, maksudnya tuh gini. Jadi ketika kita bekerja, terkadang kita niatnya hanya untuk mencari uang. Nggak tahu tuh uangnya halal atau haram, ya kan? Kita nggak tahu uangnya halal atau haram. Tapi ya yang pasti kita untuk mencari uang, bekerja niatnya. Nah, itu salah. Jadi maksudnya kita niat bekerja karena Allah tuh ya kita membaca doa sebelum bekerja, kita niatin semoga apa yang kita kerjakan itu
mendapatkan pahala untuk di akhirat, serta mendapatkan uang yang halal dan berkah gitu. Kita mau makan. Berapa saya bayar? Ini roti yang dibuka punya wangi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang mempunyai arti, yaitu bahwa hiduplah di muka bumi ini dengan menjadi seorang yang penggembala. Jadi seorang yang penggembala. Maksudnya apa dari penggembala itu? Jadi semua orang di sini, maksudnya apa? Jadi kita di sini sebagai umat Rasulullah, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi olehnya, kita hidup di sini tuh nggak semena-mena gitu. Jadi kan ibarat kata kalau kita hidup sebagai pengembala, berarti kan kita hidup tidak semena-mena. Kita hidup lembut kepada orang. Kita hidup kita hidup di dunia tidak semena-mena, tidak berkuasa. Kemudian kita juga ramah kepada orang, kita mengasihi satu sama lain. Nah, itu maksud dari pengembala. Kan kalau kita jadi pengembala kayak gitu, di rumah kita merasa asing kalau di negara orang. Kenapa ya? Karena kita bukan orang situ, dan kita pasti ramah kepada orang itu kalau kita merasa asing gitu. Kan kita merasa diam, malu untuk berbuat sesuatu gitu. Nah, itu sama seperti pengembala. Jadi intinya kita hidup di dunia ini nggak semena-mena, nggak berkuasa gitu. Ya, baik, cukup sekian nasihat dari saya, dan kemudian maaf kalau di sini saya tuh bukan berarti untuk menjerumuskan kalian kepada yang sesat, atau bukan berarti kalian tuh salah atau saya sok benar atau sok suci, bukan. Karena saya di sini niatnya untuk memberikan ilmu kepada kalian yang saya punya. Cukup sekian pidato dari saya, nasihat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.